Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Dan harus tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Hari ini Ustazah mau membahas tentang alat transportasi. Oke. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu alat transportasi. Kira-kira ada tidak yang sudah tahu apa itu alat transportasi? Oke, Ustazah jelaskan. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan, dan barang dari tempat satu ke tempat yang lain dengan digerakkan oleh makhluk hidup atau mesin. Jadi ini alat yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalkan seperti ketika anaknya Ustazah hendak ke sekolah. Anaknya Ustazah ada yang menggunakan kendaraan pribadinya seperti mobil, motor, dan ada juga yang menggunakan rute. Kita lihat, awalnya anaknya Ustazah berada di rumah. Setelah naik kendaraan, maka anaknya Ustazah berpindah dan tiba di sekolah. Jadi awalnya di rumah dan setelah itu berada di sekolah. Maka mengalami yang namanya perpindahan tempat dengan menggunakan alat transportasi, yaitu mobil, motor, atau rute. Seperti itu ya nak? Paham? Oke, kita lanjut. Ada 3 jenis alat transportasi. Yang pertama lihat. Kira-kira ini di mana? Oh, ini di jalan raya ya. Kira-kira ini alat transportasi apa namanya? Oke, di sini alat transportasi darat, yaitu alat transportasi yang digunakan di darat. Oke, kita lanjut. Ini gambar apa? Gambar kapal. Kira-kira keadaannya di mana? Tempatnya di mana? Ini di laut. Maka ini adalah alat transportasi air, yaitu alat transportasi yang digunakan di air. Misalkan di laut, di sungai, di danau, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini adalah alat transportasi udara yang digunakan di udara. Ustazah mau menjelaskan, selain contoh yang tadi, Ustazah mau menjelaskan alat transportasi darat apa-apa saja selain mobil yang tadi Ustazah tampilkan. Oke? Jadi, alat transportasi darat yang pertama itu ada mobil, selanjutnya ada sepeda, ada beca, ada motor, delman, bajai, kereta api, bus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya alat transportasi yang digunakan di darat itu yang digunakan di darat itu adalah namanya alat transportasi darat. Oke, kita lanjut. Ini alat transportasi air. Yang pertama adalah rakit. Ini digunakan zaman dahulu atau masih ada di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman ini digunakan untuk menyeberangi sungai. Selanjutnya ada kapal laut. Ini kapasitas banyak orang. Selanjutnya ada speedboat. Dan ada perahu kayu. Cara penggunaannya ini kalau perahu kayu di dayung. Oke, selanjutnya alat transportasi udara. Ini pasti sudah banyak yang kenal juga ya. Kira-kira apa contohnya? Yang pertama adalah helikopter. Ini adalah alat transportasi udara yang biasa digunakan untuk membantu korban bencana, yaitu membagikan bahan sembako kepada orang-orang yang terkena bencana. Seperti itu. Terkadang juga digunakan, dulu digunakan tentara untuk berperang. Seperti itu ya nak. Selanjutnya ini ada pesawat. Ya, ini anaknya Ustazah pasti sudah banyak yang gunakan.
Mungkin ada yang pergi liburan menggunakan pesawat dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Ustazah mau menjelaskan masalah perkembangan alat transportasi. Lihat, pada zaman dahulu orang-orang itu banyak yang jalan kaki. Jadi zaman dulu itu manusia itu berpergian dengan berjalan kaki. Tetapi seiring waktu manusia membuat alat transportasi untuk memudahkan perjalanan mereka. Yaitu yang pertama itu yang dibuat adalah delman dengan memanfaatkan hewan, yaitu kuda. Selanjutnya, zaman dahulu lagi menggunakan alat transportasi sederhana lagi, yaitu ada beca, ada sepeda yang digunakan dengan dikendarai oleh manusia, tenaganya manusia dengan cara di roda. Nah, ini adalah alat transportasi yang ramah lingkungan. Oke. Seiring kemajuan zaman, kini kita mudah menemui alat transportasi yang menggunakan mesin apa saja. Itu ada kapal laut, ada mobil, ada sepeda motor. Jadi ini alat transportasi bermesin membuat itu waktu perjalanannya kita menjadi lebih cepat. Bayangkan itu Coba kita bandingkan. Kalau ini delman dan sepeda motor kita gunakan ke sekolah, kira-kira yang mana lebih duluan sampai? Pasti sepeda motor. Jadi ini alat transportasi bermesin membuat waktu perjalanan seseorang menjadi lebih cepat. Dan terkadang ini alat transportasi yang bermesin ini digunakan untuk menempuh jarak perjalanan yang lebih jauh. Paham? Paham ya? Jadi selanjutnya tugasnya ada di lembar kegiatan mandirinya anaknya Ustazah, yaitu menjawab pertanyaan sesuai dengan video yang Ustazah tampilkan. Ya, paham? Selanjutnya, Ustazah mau ke sini dulu. Kira-kira ini gambar apa? Oh, ini gambar bingkai foto wisudanya Ustazah. Cantik kan? Cantik. Oke, kira-kira ini bingkai berbentuk bangun datar apa, Oh, kalau anaknya Ustazah perhatikan, ini dia berbentuk bangun datar persegi panjang. Ustazah gambarkan seperti ini. Persegi panjang. Setelah Ustazah ukur, Ustazah mendapatkan ukuran, yaitu lebarnya adalah 25 cm dan 29 cm. Ustazah mau mengingatkan lagi anaknya Ustazah untuk mencari keliling bangun datar, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, semua panjang sisi-sisinya. Jadi untuk menentukan keliling bangun datar ini atau keliling bangun datar yang ada pada bingkai foto, yaitu dengan menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Maka keliling bingkai foto sama dengan 25 ditambah 29 ditambah otomatis lebarnya yang bagian bawah juga 25 ditambah panjangnya ini sebelah kiri adalah 29. Hasilnya adalah 108 cm. Ustazah yakin pasti anak-anaknya Ustazah semua sudah paham betul bagaimana menentukan keliling bingkai foto. Maka dari itu Ustazah minta sama anaknya Ustazah, tugas keduanya adalah memilih 2 benda yang ada di rumahnya, kemudian dituliskan benda apa namanya dan digambarkan bentuk bangun datarnya, kemudian diukur dan dituliskan juga ukurannya, berapa saja ukurannya. Setelah itu ditentukan masing-masing keliling bangun datar yang anaknya Ustazah pilih. Tetapi misalkan ada anaknya Ustazah pilih, ada
speaker di rumahnya atau DVD di rumahnya. Itu kan banyak bangun datar situ. Nah, kita pilih saya salah satu sisinya. Misalkan sisi atasnya yang kita ambil. Nah, yang itu kita gambar berbentuk persegi panjang, terus kita ukur sisi atasnya berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Setelah itu baru tentukan kelilingnya. Paham? Oke ya. Jadi tetap semangat mengerjakan tugasnya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.